itu yang utama, Pak. Tanggul pantai itu paling utama, karena dengan tanggul pantai otomatis ombak yang menghantam ke daratan itu kan agak buyar, Pak. Ya. Kalau sekedar penanaman mangrove, kayaknya itu belum bisa bantu, Pak. Memang satu-satunya itu tanggul pantai, Pak. Mungkin dari Semarang sampai ke Jepara. Tapi juga itu tidak mudah. Ya. Karena butuh biaya yang cukup tinggi sekali itu, Pak. Ya. Mahal itu, Pak. Iya mahal sekali itu, Pak. Cuma mahal sekali. Makanya ini semua politisi, baik dari Golkar, dari PDIP, kalau P3 karena orang pusatnya kedik, Pak, sedikit, jadi tidak berani banyak minta tolong, Pak. Ini yang kita harapkan itu dari PDIP dan dari Golkar, itu kita sangat berharap sekali untuk bisa bantu masalah permasalahan yang ada di Demak ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurul Furqon, Sarjana Ekonomi, Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak, dan sekaligus juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, saya, Pak. Sibuk di Demak atau di Semarang? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya? Semarang, ya. Jadi karena dekat di Laju ya? Iya, benar, Pak. Ya. Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih koalisi P3 dan partai-partai lain telah mengantarkan calonnya, kandidatnya menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Demak. Ada berapa partai yang berkoalisi waktu itu, Pak? 6, Pak. Itu ada Golkar, ya, PDIP, Demokrat, terus P3, yang satu PKB. Ya, berarti koalisi besar ya? Ya, termasuk koalisi besar itu, Pak. Ya. Nah, sekarang setelah menang, tentu partai punya harapan-harapan. Apa yang diharapkan oleh P3 dan tentu juga partai-partai koalisi yang lain? Ya, tetap kita berharap seperti yang kita kampanyekan ya waktu itu, intinya ingin kemajuan di Demak, Pak. Ya. Khususnya masalah pembangunan baik infrastruktur dan mungkin pembangunan yang lainnya, Pak. Pak Nurul Furqon, Demak kan sudah dulu terkenal ya, jalan-jalan sampai yang kecil-kecil pun sudah dibangun semua ya. Kalau nggak salah di era dulu saya mendengar Pak Taftayani itu. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah. Untuk infrastruktur terutama di jalan, Pak, Demak tergolong sangat bagus lah. Pada era Pak Zani sampai sekarang, karena Demak kalau dibangun jalan aspal, itu rata-rata cepat rusak, Pak. Untuk era Pak Zani sampai sekarang kita betonisasi. Semua hampir di pelosok-pelosok desa-desa khususnya di Demak itu jalannya betonisasi semua, Pak. Terus sampai sekarang seperti apa? Masih banyak yang harus dibangun lagi atau sudah memadai, Pak? Masih ada, Pak. Untuk daerah pedalaman sebagian masih belum. Apalagi untuk era sekarang, Demak ini banyak diserang rob, Pak. Daerah Bedono itu sendiri juga masuk ke Bedono juga susah.
Tapi untuk yang di apa itu rekreasi itu sudah bagus. Tapi untuk ke desa bedonnya yang daerahnya atau desanya itu hilang, itu hampir tenggelam Pak. Itu sejarahnya juga kurang bagus. Ya, Tapi hampir rata-rata Demak itu 90% jalan sudah bagus Pak. Ini ya, tinggal penataan masalah pekan. Karena Demak itu juga dikelilingi oleh banyak sungai-sungai Pak. ya. Pak Nur Furqon, kebetulan penjaringan di Komisi D ya. Itu yang apa desa-desa yang tenggelam kena rob itu kan cukup cukup banyak ya. Itu eh, bagaimana apa penanganannya ke depan kira-kira? Kita juga sudah mengupayakan hal itu Pak. Seperti alur dari hulu ke hilir, itu sebagian sudah ditangani oleh pusat Pak. Contoh di Bendung apa itu Kedungombo, yang arah Kedungombo itu daerah Merak itu Pak, Ya, itu juga sudah penanganan. Tapi yang arah ke Kaldelis juga, yang dari Kedungombo Pak, di Karanganyar perbatasan dengan Tanggulangin, ya, ya. Tapi untuk masalah rob, Pak, kalau masalah itu tanggul-tanggul itu saya kira bagus Pak. ya, Tapi untuk yang masalah rob di Desa Bonang itu saya kira imbas dari apa itu Pak, Semarang itu kan banyak eh, tepi pantai itu yang di Huruk itu Pak. ya, ya. Saya kira dulu Demak tidak seperti ini Pak. Oh, Tapi sekarang kok malah seperti ini. Makanya dengan adanya sabuk pantai yang rencana tol itu Pak, sebetulnya itu bukan menyelesaikan masalah, justru timbul pergeseran rob Pak. ya, ya, Yang dulunya di Semarang ya, ya, bergeser ke Demak. ya, 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 ya. Ya, ini analisis yang menarik ini. Jadi ini Semarang terbebaskan dari rob, tapi Demak makin parah gitu. Ya. Nah, lalu apakah tidak mungkin kalau solusinya yang sabuk pantainya itu diperpanjang, Pak? Nah, itu harapan kita, Pak. Tapi kemarin, pada waktu kita pernah rapat dengan Komisi D, dengan Bina Marga, pada waktu masalah jalan tol, Pak. Ya, Itu kita maunya juga minta seperti itu. ya, Tapi kenyataan tol ada yang direncanakan tahun 2022 itu jadi. Kemarin pada kita rapat koordinasi dengan Bina Marga, ternyata kemungkinan itu tahun 2004 sabuk pantai yang cuma sampai Sayong aja itu baru jadi. Itu 2024. 2004 katanya Pak. Tapi saya kalau yakin juga. Ya, Karena permasalahan yang sekarang Bapak lihat sendiri. ya, Untuk pekerjaan tol sendiri kan masih apa Pak? terlambat. Belum lancar. Ya agak lambat. Apa mungkin 2004 benar itu bisa jadi? Itu Ya, pertanyaan saya itu Pak malah. ya, ya. Nah, sekarang sementara diapakan, Pak? Masyarakat itu kan sudah nyaris tenggelam gitu ya, terganggu kehidupan sehari-harinya ya. Sementara kita memang upaya-upaya itu ya pengerukan di sungai-sungai itu Pak. Ya, Itu pun bukan menyelesaikan masalah. ya, Karena katanya itu Semarang kan setiap tahun ada apa itu penurunan tanah juga Pak. ya, Nah, makanya juga sama ini Pak. Itu yang ngeri malah di daerah Moro Demak, itu ya, parah itu Pak. Jalan raya, ya, jalan antara Moro Demak dengan Demak, ya, itu sampai mungkin kira-kira setengah meter Pak. Bahkan kemarin kita juga eh, ikut minta itu ke bantuan ke Banprov, itu dapat 6 miliar. Itu pun tidak menyelesaikan masalah Pak. Malah yang dibuat itu spot-spot jalannya. Akhirnya banyak rumah warga yang masyarakat yang tenggelam itu Pak. iya, Mau tidak mau harus ngimbangi jalan itu. iya. Ya, ini kan pekerjaan yang bukan hanya besar, tapi sangat besar, sehingga anggaran dari Demak kan nggak cukup, Pak. Ya, ya. Eh, Gimana terus caranya itu nanti? Ya tetap itu juga ikut partisipasi mungkin dari Pak Bupati, Pak Gubernur, juga mungkin juga ini Pak Bang Sodono yang punya banyak channel ini. Mestinya ikut mikirkan ke Demak juga ini. Karena begitu juga mau tidak mau, kita ngakui tidak Pak. Ngakui Pak Bambang ini juga senior kita itu. Eh, Biarpun kita beda partai, tapi sudah tahu betul Iya, iya, karya-karya Pak Bambang Sadono ini. iya, iya.
Nah, Pak Nurul, ini kan bupati yang terpilih ini kan dokter. Padahal persoalan yang dihadapi banyak persoalan infrastruktur yang seperti itu. Kira-kira gimana nanti? Oh, enggak masalah, Pak. Saya yakin, biarpun kita dokter, sebetulnya Mbak Esti kan profesional, Pak. Oh, Seorang dokter. iya, Memang era yang seperti ini mau tidak mau harus ada tuntutan. Dan saya yakin, karena Mbak Esti ini didampingi atau diusung oleh partai-partai besar, berarti menandakan kalau Mbak Esti ini layak ke iya, depan, iya, karena beliaunya juga mungkin banyak partner-partner dari, karena kita semua tidak bisa kerja sendiri, Pak ya. iya, iya, Di situ ada PDI, ada Golkar. Kalau Golkar jelas punya Pak Bambang, mungkin bisa membantu itu. iya, Dan iya. PDI juga punya beberapa yang mungkin di atas itu bisa ikut bantu. Tapi semua kita menyuarakan. Nah ini untuk Mbak Esti yang notabene dokter, Demak juga Pak. Apalagi Mbak Esti dokter juga beliaunya juga istilahnya agamis santriwati Pak. Itu saya kira itu Demak juga tidak hanya pembangunan aja Pak. Iya. Mental juga perlu ini Pak, karena Demak banyak karaoke juga itu Pak. Iya, iya. Luar biasa Pak Nurul Furqon ini ya. Jadi sebenarnya semua sudah berkumpul ya dalam koalisi besar itu ya. Nah, ya. Nah, itu kenapa waktu itu sempat wakil bupatinya diganti, Pak? Itu kan Pak Bambang lebih tahu itu mestinya. Itu kan karena ada masalah kesehatan soal Pak Iya, Joko. iya, Nah itu karena permintaan dari KPU mau tidak mau Pak, daripada kita gagal maju di pencalonan kan iya, aturan seperti itu harus kita ikuti Pak. Bukan kita buat acara sendiri kan tidak Pak. iya. Jadi luar biasa itu. Menurut saya strateginya itu ya dapat wakil bupati yang luar biasa juga kan akhirnya. Ini saya kira ini Pak Bambang lebih tahu ini. Karena pemain dari Golkar yang di daerah juga TS juga kan itu Pak. Ya, Karena putranya Pak Halim sendiri yang Mas Hasan juga sekjen Golkar di Demak itu Pak. ya Nah itu betul. mungkin komunikasinya lebih intens ini dengan Pak Bambang ini. Iya, iya. Pak Nurul, kira-kira apa lagi yang diharapkan oleh masyarakat pada ini bupati dan wakil bupati baru? Ini kita mengharapkan memang kalau saya itu penataan lingkungan Pak. Hmm, Satu itu banyak PKL yang di bantaran-bantaran sungai itu Pak, itu ya, perlu pembenahan. ya. Terus yang lebih utama lagi ini masalah pendidikan spiritual Pak. Hmm, Demak yang notabene kota wali justru di situ banyak karaoke Pak. Memang kita berharap ya kita musnah semua tidak Pak, tapi ya, perlahan-lahan semuanya harus hilang gitu Pak. ya, Biar imbang atau dikatakan kota wali, ternyata banyak karaoke-nya Pak. Ini yang penting sekali. Kalau ya, soal pembangunan fisik, infrastruktur, saya kira insya Allah semua elemen yang bantu Mbak Esti ini bisa. ya. Permasalahan yang mental spiritual ini Pak. Pak Nurul, apa nggak bisa dibangun karaoke yang syariah? jadi, jadi karaoke tapi syariah gitu ya, ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu kan. Ya, Pak Nurul, ini kan Demak memang terkenal ya, politisinya komunikatif gitu, dan saya mengamati selalu apa ya bantuan dari pemerintah provinsi itu kan untuk Demak besar sekali. Ini apakah masih situasi itu masih bisa apa dijaga ke depan? Kita selalu menjaga untuk ke sana Pak. Kita tetap komunikasi dengan provinsi dan pusat. Karena Demak dulu itu daerah yang minus Pak. Apalagi pendapatan daerah juga rendah. Saya kira kita pembangunan dengan era Pak Zani, terus sampai ini ada Mbak Esti, moga-moga lebih baik lagi. Ini harapan kita semua, mungkin dari semua elemen partai yang ikut mengusung Mbak Esti juga arahnya mesti ke situ semua, Pak. Yeah.
Nah, tadi dikatakan Pak Nurul bahwa kalau untuk jalan sudah 90% ya. Jadi sekarang konsentrasinya ke tadi ya, ke mungkin ke rob, apalagi jaringan irigasi atau apalagi yang masih. Ya itu Pak, itu karena penataan lingkungan itu Pak. Ya, Itu PKL-PKL yang liar kan banyak sekali Pak. Sampai di bantaran Kali Jajar itu semua kan hampir semua nggak kelihatan. ya, Itu perlu istilahnya kayak ruang-ruang hijau juga perlu dibuat. ya, Tapi saya yakin insya Allah ke depan Demak bisa lebih baik lagi Pak. ya. Jadi yang apa tetap harus dikomunikasikan itu perpanjangan tanggul pantai tadi ya, itu salah satu kunci untuk. Itu yang utama Pak. Tanggul pantai itu paling utama karena dengan tanggul pantai otomatis ombak yang menghantam ke daratan itu kan agak buyar Pak. Ya. Kalau sekedar penanaman mangrove, kayaknya itu belum bisa bantu Pak. Memang satu-satunya itu tanggul pantai Pak. Mungkin dari Semarang sampai ke Jepara. Tapi juga itu tidak mudah. Ya. Karena butuh biaya yang cukup tinggi sekali itu Pak. Ya. Mahal itu Pak. Wah, ya mahal sekali itu Pak, cuma mahal sekali. Makanya ini semua politisi baik dari Golkar, dari PDIP, kalau P3 karena orang pusatnya gede Pak, sedikit jadi tidak berani banyak minta tolong Pak. Ini yang kita harapkan itu dari PDIP dan dari Golkar, itu kita sangat berharap sekali untuk bisa bantu kayak masalah permasalahan yang ada di Demak ini Pak. Ya. Tapi kalau di Demaknya sendiri kan P3 cukup kuat ya. Termasuk menengah Pak. Ya. Karena Golkar dapat 7, ya. Untuk P3-nya cuma dapat 5, berarti masih unggul Golkar Pak. Ya. 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 Nah, Pak Nurul, apalagi yang kira-kira masih disarankan atau diharapkan pada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru ini? Ini kan pasangannya seorang kiai ini. Iya. Itu pas itu Pak. Saya kira Demak butuh penataan mental itu Pak. Tadi yang sudah saya katakan, Demak yang notabene kota santri justru banyak karaoke. Untuk yang Mbak Esti-nya mungkin ini tidak dilakukan masalah infrastruktur dan yang lain-lain tadi Pak, saya sudah sebutkan dari awal Pak. Ya. Saya kira itu sudah cukup dan kita juga penuh harapan Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Nurul Furqon, Sarjana Ekonomi, Sekretaris DPC PPP P3 Kabupaten Demak, dan sekaligus anggota Komisi D. Ini sebenarnya bidangnya pembangunan, jadi bisa meraih anggaran dari provinsi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa kesampaian ya, dan bupati dan wakil bupati baru segera bisa bekerja dan meneruskan apa yang masih menjadi masalah di Demak. Saya kira begitu Pak Nurul ya. Terima kasih ya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.